Terjadi demonstrasi mahasiswa Korea Selatan di Grand Hotel Washington pada tahun 1983. Para demonstran menuntut Presiden Korea Selatan diadili dan dicopot dari jabatannya karena dia adalah seorang presiden yang diktator. Agen intelijen yang bertanggung jawab melindungi presiden adalah Park Pyong-ho, Kepala Satuan Intelijen Unit Asing, dan Kim Jung-do, Kepala Intelijen Unit Domestik yang merupakan mantan tentara Korea Selatan. Saat itu, Direktur Intelijen bernama Kang bertemu dengan Direktur CIA untuk Asia Timur. Direktur CIA menyalahkan Presiden Korea Selatan atas penindasan rakyat yang memicu para mahasiswa memprotes menuntut revolusi. Ketika rombongan Presiden Korea Selatan hampir sampai di Grand Hotel, CIA menerima informasi ada penembak jitu yang ingin membunuh Presiden. Semua agen segera diperintahkan untuk mengejar penembak jitu tersebut. Para penembak jitu yang sudah diketahui keberadaannya langsung melarikan diri dan para agen mengejarnya sampai ke gedung konser. Terjadi tembakan berturut-turut dan banyak intelijen ditembak. Stay back. Give up! 노이자를 사살하면 어떡해? 인질이 되지 말았어야죠. Sementara itu, polisi berusaha membubarkan demonstrasi dengan menggunakan gas air mata. Saat itu, terlihat Yu Jiang yang sedang belajar di kampus akhirnya pulang karena ada demo. Saat akan keluar dari gedung, para mahasiswa meminta Yu Jiang untuk segera membuka pintu gerbang agar mereka dapat melarikan diri dari kejaran polisi. Tapi Yu Jiang malah ikut tertangkap bersama para demonstran yang lain karena dia diduga sebagai pendemo. Beberapa saat kemudian petugas mendapatkan telepon dari Pyong-ho agar segera membebaskan para mahasiswa tersebut karena terdapat anak angkat Pyong-ho. Keesokan harinya, Pyong-ho dan Kim Jung dipanggil Direktur Kang yang memberitahukan bahwa di antara agen ada mata-mata yang menggunakan nama samaran Dong Lim. Tuan Kang curiga karena setiap kegiatan presiden bisa diketahui oleh mereka. Tuan Kang meminta Pyong-ho dan Kim Jung bekerja sama untuk menyelidikinya. Tuan Kang juga mengatakan bahwa perusahaan di Washington telah menangkap seorang pria yang bernama Profesor Shin Ki. Tuan Kang curiga kalau Profesor Shin adalah Dong Lim, pemimpin mata-mata Korea Utara. Setelah menandatangani surat kuasa kerja sama untuk penyelidikan, Kim Jung menginterogasi Profesor Shin, namun Profesor Shin tetap bersikeras bahwa dia bukan Dong Lim. Sementara di luar sana ada seorang laki-laki mengendarai sepeda masuk ke Binato. Pria itu kemudian mencocokkan kode jahitannya dengan kode rahasia. Rupanya dia adalah utusan Dong Lim untuk menyampaikan pesan kepada pimpinan tertinggi pasukan khusus Korea Utara. Sehingga operasi pasukan khusus 417 yang sedang dijalankan Korea Selatan bocor yang akhirnya mereka semua ditembak mati oleh pasukan Korea Utara. Di tempat lain, Pyong-ho mendapat kabar bahwa Profesor Pyo dan keluarganya yang berasal dari Korea Utara hendak membelot dan mencari perlindungan kepada agen Korea Selatan. Profesor Pyo menawarkan akan memberitahu siapa Dong Lim. Kemudian Pyong-ho dan anak buahnya bersiap membantu Profesor Pyo melarikan diri. Namun terjadi perdebatan antara Pyong-ho dan agen yang memaksa Profesor Pyo untuk mengatakan siapa Dong Lim sehingga terjadi baku tembak. Banyak anggota yang gugur dan Profesor Pyo tersebut akhirnya mati tertembak. Setelah kejadian itu, Pyong-ho marah karena Direktur Kang memberikan dua perintah yang bertentangan sehingga rencana awal gagal total dan banyak dari bawahannya terbunuh. Pyong-ho memaksa Direktur Kang untuk mengundurkan diri, jika tidak, Pyong-ho akan memberikan bukti korupsi Direktur Kang kepada Presiden. 안기부 수장 부정 축제나 하고 있으니 어차피 당신은 뜨내기고. Di adegan berikutnya, Yu Jiang dan Pyong-ho terlihat minum di kafe.
Meskipun dilarang oleh Pyongho agar jangan minum terlalu banyak, namun Yu Jiang masih minum dan mabuk. Lalu Pyongho teringat akan masa lalunya di mana ayah Yu Jiang yang merupakan informan mati tertembak saat mereka berdua sedang melakukan tugas pengintaian. Dan dari situlah awal mula Pyongho mengadopsi Yu Jiang. Sementara itu, atas perintah Presiden, Direktur Kang digantikan oleh yang baru. Semua agen intelijen yang terlibat atas kematian Profesor Pyo agar segera diperiksa dan diselidiki termasuk Pyongho. Kemudian Pyongho datang dan meminta Kim Jong untuk membebaskan anak buahnya. Terjadilah perdebatan di antara mereka, namun tiba-tiba sirine berbunyi menandakan bahwa jet tempur Korea Utara masuk ke wilayah Korea Selatan. Pilot jet tempur itu ditangkap dan diinterogasi oleh Kim Jong. Sang pilot menyerahkan kertas yang berisi terjemahan kode rahasia dan mengatakan bahwa mata-mata itu ada di antara mereka. Mendengar hal tersebut, Direktur Intelijen menyuruh mengaktifkan 3 kode yang artinya selama 48 jam mata-mata atau Dong Lim harus segera ditemukan. Kode rahasianya difotokopi dan sebagian karyawan dikerahkan untuk menerjemahkan kode sandi tersebut. Mereka menemukan tempat senjata disembunyikan. Dan dengan menggunakan hasil pemecahan kode itu pula, Kim Jong beserta anggotanya melakukan pengintaian dan terlibat baku tembak dengan seorang penyusup di sebuah binatu. Merasa terdesak, penyusup itu meledakkan tempat tersebut dan melarikan diri. Setelah kejadian itu, Kim Jong dan Pyongho saling mencurigai dan saling menyelidiki satu sama lain. Di tempat lain, asisten Pyongho melaporkan penyelidikannya terhadap Kim Jong. Dia diduga melakukan penyelewengan uang dan diinvestasikan kepada perusahaan Jupiter dalam bentuk pasokan senjata militer. Lalu Pyongho menangkap bos Jupiter tersebut. Di waktu yang sama, Kim Jong sedang menemui seseorang di sebuah terowongan dan saling menukar informasi di antara mereka. Setelah pertemuan tersebut, Kim Jong mendapat kabar bahwa bos Jupiter yang sebelumnya disiksa oleh anak buah Pyongho akhirnya sadar dan memberitahu siapa Dong Lim. Kim Jong memerintahkan agar agen tersebut dipindahkan. Terjadi baku hantam antara anak buah Pyongho dan anak buah Kim Jong. Akan tetapi, seorang sniper mata-mata Korea Utara menembak mati agen tersebut. Beberapa hari kemudian, asisten Pyongho menyerahkan sebuah bukti rekaman yang menyebutkan bahwa Kim Jong dan bos Jupiter bekerja sama dengan kelompok yang menginginkan revolusi. Mereka ingin menghentikan penderitaan rakyat karena presiden yang diktator. 북기와의 연관성 각하를 시해하려고 했다고. Kemudian Pyongho menemui Yu Jiang dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin ke sebuah kuil dan bersembunyi di sana. Di tempat lain, Kim Jong sudah mengetahui bahwa Pyongho memiliki misi untuk menyatukan Korea Utara dan Korea Selatan melalui perdamaian bukan perang. Sementara Kim Jong sendiri merencanakan pembunuhan presiden dalam lawatannya ke Bangkok, Thailand. Ternyata Kim Jong adalah kelompok yang ingin melakukan revolusi dan ingin menghentikan penderitaan rakyat yang telah dilakukan oleh Presiden Korea Selatan. Lalu mereka menuju Bangkok bersama rombongan presiden. Sesampainya di sana, Kim Jong meminta Pyongho untuk bekerja sama dan membiarkan tentara Korea Utara membunuh presiden. Tetapi Pyongho mengatakan bahwa rencana Korea Utara untuk membunuh presiden adalah untuk menginvasi Korea Selatan setelah kematian presiden nanti. Mereka pun berdebat tentang hal itu. Sementara di kejauhan, tentara Korea Utara mengintai dan siap menembak presiden Korea Selatan. Ketika mobil presiden melewati gerbang utama, Pyongho bertemu mata-mata Korea Utara dan membunuhnya. Kemudian Pyongho berlari untuk menghentikan rombongan dan terjadi baku tembak yang sasarannya adalah mobil presiden.
Kim Jong berusaha mengejar mobil presiden dan berhasil menyanderanya. Namun mata-mata yang sempat terluka parah menekan tombol bom yang sudah dipasang sebelumnya. Kim Jong yang terluka parah berteriak memanggil nama Pyong-ho berulang kali. Pyong-ho mencoba membantunya tetapi akhirnya Kim Jong meninggal. Setelah kejadian itu, Pyong-ho melepaskan istri Kim Jong yang dituduh sebagai bagian dari makar. Setelah itu, Pyong-ho pergi menjemput Yu Jiang namun tiba-tiba, Yu Jiang menembak ke arahnya. Sebenarnya Pyong-ho sudah mengetahui kalau Yu Jiang adalah utusan Korea Utara tapi Pyong-ho mencintainya seperti putrinya sendiri dan membuatkan paspor untuknya agar Yu Jiang bisa menjalani kehidupan yang berbeda. Lalu Pyong-ho meninggal dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.